Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para pengurus IBS, ya, para volunteer, serta saudara-saudari semuanya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Teman-teman, hari ini bisa dibilang hari terakhir kita untuk Dhamma Class, ya, karena besok kita perayaan Waisak, ya. Saya lihat porsi ceramah saya besok itu hanya 40 sampai 45 menit. Ya, jadi ini hari terakhir kita untuk kelas Dhamma yang lebih luas, lebih fleksibel, karena kalau besok perayaan Waisak itu lebih kusyuk, ya. Jadi hari ini saya punya dua rencana. Yang pertama kita bahas Kalama Sutta, ya, tapi sedikit saya simplify, tidak selengkap biasanya. Ya, kalau Anda penasaran, ya, nanti pulang Anda catat dulu, Anda cari video, ya, judulnya, channelnya itu Wisma Sambodhi Klaten, ya, Wisma Sambodhi Klaten. Ya, kadang ada buku Wisma Sambodhi Klaten di sini, tapi nggak sampai di sininya. Ya, judul bukunya, kalau saya tidak keliru, ya, jangan hanya percaya, ada keywordnya itu, ya. Karena mereka tidak membuat judulnya Kalama Sutta atau Kesaputtia, tapi jangan hanya percaya, atau jangan percaya begitu saja. Ya. Lalu tips nomor 2, Anda masuk ke channel itu, ya, masuk ke bagian video, Anda langsung klik populer, ya. Sepertinya video itu naik views-nya nomor 1, ya. Saya juga tidak menyangka kita belajar Sutta yang nonton 64.000 orang. Ya, jadi padahal Sutta kita pikirnya cukup membosankan, ya. Banyak loh ternyata yang senang, ya. Luar biasa, ya. Ya, saudara-saudari, jadi itu yang versi sangat lengkapnya. Hari ini saya akan membahas ini, saya simplify. Supaya apa Bante disimplify? Kita punya kesempatan untuk Q&A, ya. Nanti kita punya waktu Q&A, teman-teman boleh nanya apa saja di luar topik, karena ini waktu terakhir kita, ya. Baik, saudara-saudari, apa alasannya saya mengangkat Kalama Sutta? Ya, ini kita mulai, ya. Apa alasannya saya masuk ke Kalama Sutta? Kalama Sutta ini adalah sutta yang sangat khas, ya, dalam Buddhism, karena hampir banyak ajaran-ajaran lain di dunia ini itu memaksa kita untuk percaya, ya. Kalau Anda tidak percaya, stop, tidak bisa maju lagi ajarannya, ya, harus percaya dulu, ya. Tapi di Kesaputtia Sutta atau Kalama Sutta ini unik sekali. Sang Buddha malah mengatakan, ya, atau memberi clue, keraguan-raguan itu adalah awal investigasi. Jadi kalau teman-teman belajar sesuatu, ya, ada keraguan-raguan, berarti Anda orang pinter. Hanya jangan berhenti di ragu-ragu, ya, tapi terus dipelajari, ya. Yang kedua, teman-teman, hari ini aliran agama Buddha itu sangat-sangat banyak, ya. Dan di Jepang saja muncul 180 aliran. Jadi kalau misalkan ditanyakan Bante, apakah semua aliran agama Buddha sama aja? Saya nggak bisa jawab. Loh kok Bante nggak bisa jawab? Saya nggak ngerti semuanya juga. Betul, ya? Nanti Anda menemukan satu aliran yang ngaku Buddhis, ternyata udah bukan Buddhis gitu. Ya, jadi kalau begitu bagaimana kita punya tolok ukur? Katanya sekarang bukan tolak ukur, tolok ukur. Ya, TOLOK. Ini saya update vocabulary Anda, ya. Ya, saya juga baru dapat akhir-akhir ini. Ya, tapi saya tetap bilang tolak ukur dah, ya. Sebagai apa saja. Tolak ukurnya apa? Nah, tolak ukurnya adalah Kesaputtia Sutta ini, ya. Lalu yang kedua, bahkan kita tidak hanya cerita aliran. Di aliran yang sama pun para bantenya itu bisa menyukai kitab yang berbeda. Nah, kan? Jadi bagaimana tolak ukurnya?
dan bagaimana kita sebagai umat Buddha bisa secara luwes ya, malah tidak menjadi debat kusir antar sesama teman. Nanti ketemu yang beda aliran, ini yang benar loh, enggak, ini yang benar gitu, betul ya? Nah, nanti sudah sama-sama bergabung, contoh sama-sama Theravada ya, tergantung fokus kitab apa, nanti bisa diskusi lagi. Ya. Jadi saya selalu ngomong ya, kalau kita belajar satu ajaran, kita bisa respect ya keyakinannya orang. Kita bisa appreciate keyakinannya orang. Tapi kalau Anda tanya saya, tapi yang mana yang paling benar Bante? Kalau Anda nanya saya, jawabannya adalah kecap saya nomor 1. Ya betul dong. Iya toh? Iya. Jadi kita tetap bisa bertoleransi ya, bisa respect each others. Tapi kalau Anda serius mempertanyakan, tapi di antara yang banyak Bante bilang ada ratusan aliran, yang mana yang the best? Pasti saya jawabnya kecap saya nomor 1. Kalau saya tidak menjawab kecap saya nomor 1, kenapa saya menjadi biku? Bante idealis, biku itu idealis. Betul nggak? Saya idealis dengan Tiratana, Buddha Dharma Sangha. Kalau saya tidak seidealis itu, masa saya buang semua masa muda saya ganti jadi biku hidupnya sesulit ini. Betul ya? Ya tentu saya idealis. Pertanyaannya, idealisnya Bante bermanfaat atau tidak? Nah itu sebenarnya baru pertanyaan yang smart. Kalau dulu Wright bersaudara nggak idealis, itu pesawat tercipta enggak? Anda bayangin di langit itu nggak ada pesawat, ini ada 2 orang, mau dibilang kreatif ya kreatif, mau dibilang agak crazy ya. Dia ambil kayu itu, dia susun, dia bilang dia bisa terbang, coba. Mari kita mundur kehidupan kita, belum ada pesawat di langit-langit ya. Di langit itu bukan di langit-langit ya, di langit belum ada pesawat ya, nothing. Lalu ada orang bilang begini, saya mau buat alat, pakai kayu, supaya bisa terbang. Anda ketawa enggak? Ketawa kan? Tapi karena dia punya idealisme ya, bisa. Dari teori fisika bisa. Dia hitung sedemikian rupa. Terbang hari ini. Saya naik Qantas dari Denpasar ke Sydney. Nah itu. Ya, berkat Wright bersaudara. Satunya meninggal loh, kasihan loh. Ya, pada uji coba pesawat itu satunya meninggal. Kalau nggak salah mereka dari Alabama. Ya. Dan hari ini di Alabama juga ada pusat pelatihan militer udara salah satu terbaik di dunia. Biasanya pilot dari berbagai negara itu dikirim. Ya, saya pernah pembinaan ke sana, jadi saya diceritain. Ya, waktu itu saya nanya, di sini ada orang Indonesia enggak? Ada Bante, para pilot kata gitu. Ya, yang dikirim negara belajar di Alabama. Saudara-saudari, baik. Kita masuk pelajarannya sedikit ya. Lalu saya makan siang, lalu kita habiskan pelajarannya, lalu kita Q&A. Kita masuk ya, silakan ambil kertasnya, yang nggak dapat minta ke panitia ya. Ambil pena juga ya, silakan kertasnya dicoret-coret ya. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang mengembara di antara penduduk Kosala bersama dengan sejumlah besar sangga para biku. Ketika beliau tiba di sebuah pemukiman para penduduk Kalama bernama Kesaputa, pada saat itu sorry ya, saya kecepatan ya. Pada saat itu, para penduduk Kalama di Kesaputa telah mendengar. Dikatakan bahwa petapa Gotama, putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari sebuah keluarga Sakya telah tiba di Kesaputa. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama telah beredar sebagai berikut. Bahwa Sang Buddha adalah seorang arahat, tercerahkan sempurna, dan mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna. Sekarang adalah baik sekali jika dapat menemui para arahat demikian. Yang titik-titik itu adalah pujian kepada Sang Buddha ya, ada di Parita Biru itu Itipiso Bhagawa ya, dan seterusnya. Kalau Anda penasaran, nanti Anda cari di Parita Biru setelah kelas ini selesai. Anda boleh garis bawahi seorang arahat ya pada paragraf pertama. Nah, kenapa saya minta Anda menggarisbawahi seorang arahat? Karena kadangkala umat Buddha lupa Sang Buddha jugalah seorang arahat, ya. Jadi saudara-saudari, ya, di dalam sutta itu apa Bante? Anda lihat bagian atas ada kata Anguttara Nikaya, ya.
Nah, Anguttara Nikaya ini adalah ajaran yang secara akademik dan secara histori ya sudah dilakukan research yang sangat detail. Ini termasuk dalam ajaran kitab yang paling awal ya, atau kadangkala disebut juga ajaran Sang Buddha langsung. Ajaran Sang Buddha langsung ya. Ada 10 kitab ya. Anda tidak perlu hafal, tapi yang paling besar itu disebut 4 Nikaya, Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya ya. Digha artinya panjang ya. Jadi satu artikel itu bisa 30 halaman. Kalau ini berapa halaman? 4 ya. Ya. Jadi dirga artinya panjang ya, bahasa Pali Digha, bahasa Sanskerta dirga. Makanya di bahasa Indonesia ada kata Dirgahayu Indonesia. Betul ya? Ya, dirga itu panjang, ayu itu umur. Dirga ayu, panjang umur. Siapa yang baru tahu hari ini? Wah, luar biasa ya. Jujur semuanya ya. Kalau bayar air kemana? Bayar air, Tirta Nadi. Betul? Tirta Nadi ya kalau di Indonesia ya. Tirta artinya air. Nadi artinya urat ya. Enggak ya. Nadi artinya sungai. Jadi kenapa Bante kita ini disebut urat nadi? Ya karena uratnya seperti bentuknya sungai. Tirta nadi artinya air sungai ya. Seru loh ya, bahasa Sanskerta, bahasa Pali seru ya. Bala tentara. Kita dengar kata bala sudah lama ya. Bala artinya kuat. Ya. Adipati ya, adipati itu penguasa dan lain-lainnya. Jadi kelas Pali ya. Jadi saudara-saudari, ada 10 kitab ya, Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya. Itu 4 buku besar. 6 buku kecil ya, Dhammapada, Theragata, Therigata, Suttanipata, Itiwutaka, Udana. Dari para historian ya dan para akademisi Buddhis, terutama di Oxford ya, Oxford University paling concern tentang hal ini. Karena beda uni itu beda concernnya. Kayak di Jerman ada Hamburg University, mereka concernnya itu culture. Di Korea ada Dongguk University, mereka concernnya applied Buddhism. Kemarin saya ke Nantian ya, Nantian juga fokusnya applied Buddhism. Applied itu berarti for daily life. Saya juga kalau ceramah fokusnya applied Buddhism. Artinya apa? Buddhism ini setelah dipelajari harus langsung bisa dipakai di rumah, di masyarakat. Alirannya applied. Ya, ini pengenalan aja. Jadi Anda mau ambil S2 applied Buddhism ada di Nantian. Ya, ada di Dongguk di Korea ya. Kalau yang serius banget fokusnya di scriptures yaitu Oxford ya, Hawaii University, di Harvard juga ada ya. Kalau yang tidak setop tier itu beberapa kampus di Inggris ya juga Anda cari sendiri di online ya, dan negara Buddhis, Thailand, Myanmar, Sri Lanka. Lanjut. Kemudian para penduduk Kalama di Kesaputa mendatangi Sang Bagawa. Beberapa orang bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa hanya berdiam diri dan duduk di satu sisi. Sambil duduk di satu sisi, para penduduk Kalama itu berkata kepada Sang Bagawa. Baik teman-teman, ini paragraf terakhir, setelah ini saya makan ya. Tapi sebelumnya, sebelum saya lupa, 1 minggu yang lalu, kita membahas sama-samadhi ya. Saya menerjemahkan sama-samadhi itu sebagai pencapaian jana 1, 2, 3, dan 4. Tapi tidak ada explanation lanjutan. Nah, saya lupa mengabarkan, saya mau minta Anda untuk nonton sendiri. Judulnya, Cara Bermeditasi yang Baik. Atau sepertinya saya wartakan juga ya, tidak apa-apa, ditulis aja lah. Cara bermeditasi yang baik. Di channelnya itu Pusdiklat Sikhadama Sriwijaya. Ya, Pusdiklat, Pusdiklat, itu artinya Pusat Pendidikan dan Latihan. Sikhadama ya, Sikhadhamma. Sriwijaya biasa aja ya.
Pusdiklat Sikadama Sriwijaya. Itu nama wihara di Palembang. Jadi judulnya cara bermeditasi yang baik, videonya 1 jam ya. Itu adalah penjelasan meditasi tanpa kitab komentar. Saya ulangi, tanpa kitab komentar. Jadi untuk teman-teman yang sering belajar teknik bermeditasi yang menggunakan kitab komentar, Anda akan melihat, loh kok beda banget. Ya, silahkan Anda boleh pelajari itu sebagai tambahan pengetahuan. Ya, karena yang sangat populer hari ini di Indonesia adalah teknik bermeditasi itu yang umumnya dari Wisuddhimagga. Kitab Wisuddhimagga itu ditulis oleh Bhikkhu Buddhaghosa 1000 tahun yang lalu. Artinya jaraknya 1600 tahun dari Sang Buddha. Ya. Nah, jadi kalau Anda senang teknik bermeditasi dari Wisuddhimagga, boleh Anda pelajari. Tapi kalau Anda ingin tahu bagaimana ya teknik meditasi dari Sang Buddha tanpa pengaruh kitab komentar, Anda boleh dengar ceramah Dharma itu. Ya. Apa maksudnya Bante kitab komentar? Jadi setelah Sang Buddha wafat, itu ada guru-guru dari waktu ke waktu itu mencoba menjelaskan ajaran Sang Buddha lebih luas ya dari perspektif mereka. Dan itu karena 2600 tahun itu waktu yang sangat lama, setiap daerah muncul guru-guru yang baru. Contoh, di Mahayana muncul yang sangat terkenal namanya Nagarjuna. Betul ya? Di Tantrayana muncul yang sangat terkenal namanya Biksu Attisa. Ya. Kalau yang masih hidup di era sekarang, contoh Dalai Lama ke-14, Tenjin Gyatso. Kadangkala apa yang beliau sampaikan itu direkam sebagai rujukan kitab. Ngerti maksudnya? Ya, direkam sebagai komentar dari seorang guru. Nah, lama-lama itu kan ini sudah Dalai Lama ke-14. Nah, ini contoh aja ya. Nah, lama-lama 100 tahun yang akan datang, 300 tahun yang akan datang, kitab ini juga dianggap sama berharganya dengan ajaran Buddha. Ya, contoh kalau di Theravada adalah Milinda Panha. Milinda Panha itu bukan Buddha yang menyampaikan itu. Itu seorang biksu, seorang biku discuss dengan seorang raja. Ya, tapi setelah ratusan tahun, kitab Milinda Panha ini dianggap sangat tinggi ya, terutama di negara Myanmar. Sekarang dimasukkan ke dalam koleksi kitab suci. Jadi kalau di Thailand, kitab Khuddaka Nikayanya itu 18 buku. Kalau di Thailand hanya 15 buku. Loh kok selisih 3 Bante? Nah, karena ada beberapa kitab dari para guru dianggap sangat penting dimasukkan ke dalam kitab suci. Ya, ini informasi histori ya, tambahan knowledge saja. Jadi teman-teman jangan terkejut ya, Anda belajar dengan beda Bante, kok teknik meditasinya bisa berbeda? Itu karena mendapatkan pengaruh dari guru. Yang masuk ke Indonesia yang sangat terkenal, contoh Mahasi Sayadaw, sangat terkenal, beliau sudah pass away. Ya, jadi pada era Mahasi Sayadaw, pengaruhnya masuk ke Indonesia, ya umat Buddha belajar teknik itu. Ya, jadi silakan teman-teman explore. Tidak soal teman-teman senang seperti apa ya, selama membawa manfaat besar, nanti kita ikut patron kita adalah, atau tolak ukur kita adalah Kalama Sutta. Silahkan Anda belajar ya, sejauh yang Anda inginkan. Saudara-saudari, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, lanjut. Ini ada yang menarik dari paragraf kedua. Di paragraf kedua sebenarnya dikatakan beberapa orang bersujud kepada Sang Bagawa, betul? Dan duduk di satu sisi. Kalau dilanjutkan, ada yang datang tapi dia tidak bersujud. Dia sekedar anjali saja. Anjali itu ini ya, merangkapkan tangan. Jadi ada yang datang ke Sang Buddha, dia sekedar anjali saja. Nah, ada yang datang dia say hi, kayak good morning gitu. Ya, dia tidak anjali, tidak sujud. Dia say hi saja. Nah, sampai yang terakhir itu adalah enggak ngomong apa-apa, enggak nyapa apa-apa, datang duduk aja. Itu artinya apa? Itu artinya ketika Sang Buddha menyampaikan ajaran ini, keyakinan orang yang datang itu variatif. Ada yang yakin banget ke Sang Buddha, ada yang biasa-biasa aja. Ya, ada yang karena datang diajak teman.
Ada yang datang karena dia dipaksa mamanya. Itu kalau di IBS ya. Sebenarnya dia nggak pengen datang ya. Bercanda aja ya. Waduh, pas pula Cisari bawa anak biasanya ya. Ya, sedikit dipaksa baik ya. Nanti pas dia udah besar dia tahu, waduh, untung saya dulu dibawa ke wihara. Saya pernah dapat cerita umat ya, dia maksa anaknya ke wihara kalau hari Minggu, effort banget loh. Tekniknya bagaimana? Dia matiin listriknya. Jadi anaknya masih kecil, nggak ngerti. Jadi setiap minggu mati listrik, nggak bisa nonton kartun. Ya, mau nggak mau ikut ke wihara. Kalau listriknya nggak mati, anaknya nggak mau ke wihara. Ya, tapi ada yang lebih pintar lagi ya. Papanya beli alat rekaman itu, ya jadi filmnya bisa, kartunnya bisa direkam. Jadi pulang baru nonton lagi. Saudara-saudari, jadi itu informasi dari paragraf kedua ya. Penduduk Kalama ini variatif, datang ke Sang Buddha dengan keyakinan yang berbeda-beda. Baik teman-teman, kita sama sekali belum masuk ke dalam inti persoalan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah yang sedang Anda pegang di tangan Anda, ini benar-benar bagian dari kitab suci. Benar-benar, ngerti maksudnya ya? Jadi siapa yang seumur hidupnya baru kali ini membaca kitab suci agama Buddha? Ada? Nah, ada kan? Nah, walaupun banyak yang belum mengaku, enggak apa-apa ya. Jadi saudara-saudara kita umat Buddha itu tidak sering loh. Ya, tidak sering membaca kitab suci kita sendiri. Nah, jadi kenapa saya mau menceritakan ini? Supaya Anda semangat, supaya Anda senang ya. Jadi, kalau kita ke museum ya, kita lihat tablet-tablet yang ada di Mesir, zaman kuno, kita cuma bisa melihat bentuknya. Tapi hari ini beneran diterjemahkan dari scroll daun lontar, ya, yang sudah sangat tua, diterjemahkan ke bahasa Inggris, dari Inggris terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi Anda sedang memegang artefak. Yang kedua adalah, kalau dibaca sendiri, banyak sekali hal yang tidak bisa kita pahami. Jadi Anda ikut course seperti ini, biasanya kalau Anda sudah ikuti 4-5 courses, Anda baca sendiri sudah lebih paham. Ya. Jadi saya menceritakan ini supaya teman-teman semangat ya, supaya teman-teman senang. Jarang-jarang kita mencoba untuk membaca kitab suci secara langsung. Dan yang terakhir adalah, ketika kita membaca ini, ya apalagi sudah terbiasa, ini benar-benar kita merasa seperti belajar langsung dari Sang Buddha. Ya, baik saudara-saudari, mari kembali berkonsentrasi. Kita lanjutkan pelajaran kita. Bante, ada beberapa petapa dan brahmana yang datang ke Kesaputta. Mereka menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh, dan mencela doktrin yang lain. Ya, yang pertama, saudara-saudari, di sini penduduk Kalama tersebut memanggil Sang Buddha dengan sebutan Bante. Silakan digarisbawahi. Ya. Kenapa? Karena kadangkala di sutta yang lain, mereka memanggil Sang Buddha dengan sebutan Samana misalkan. Ya. Kalau mereka memanggil Samana, berarti mereka tidak menganggap ajaran Buddha itu istimewa di hatinya. Ya. Tapi kalau mereka menganggap ajaran Sang Buddha istimewa, cenderung mereka memanggil Bante. Ya. Kadangkala bahkan ada yang memanggil sahabat. Ya, berarti dia biasa-biasa aja. Ya. Dan yang paling parah, yang tidak suka dengan Sang Buddha, memanggil Sang Buddha dengan sebutan Pertapa Gundolo. Ya. Ini beneran terjadi di sutta yang lain. Lanjut. Kemudian teman-teman, boleh digarisbawahi ya, tetapi mereka meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh, dan mencela doktrin yang lain. Ya, itu hanya emphasize aja. Kita juga sampai hari ini kadangkala masih mengalaminya, betul ya? Tapi mungkin tidak di taraf yang sedemikian parah. Tapi ya tergantung ya, experience masing-masing orang. Beberapa orang menikah ya, masuk ke keluarga yang non-Buddhis, lalu dia ya sangat di look down ya, kasihan juga ya. Ya, semoga dengan belajar sutta ini
bisa mengurangi ya duka-duka jikalau misalkan Anda mengalami keadaan seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman ya, Kalama, desa Kalama atau penduduk Kalama ini adalah penduduk yang pintar. Jadi kita harus standby ya, Sang Buddha sedang menghadapi suku-suku dari orang pintar. Sama seperti saya pembinaan ke banyak sekali tempat ya, setiap tempat itu punya kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Seriously ya. Ada yang tempat yang kalau saya belajar agak mendalam, udah ngantuk semua, udah mulai tidur semua ya. Maunya saya cerita apa? Dewa, pocong ya, kuntilanak gitu. Nah, saya berjuang juga ngajar 4 kebenaran mulia, nggak bisa narik. Baru bahas ucapan benar gitu ya, sudah cerita hantu-hantu, dewa-dewa ataupun real experience ya, semua udah semangat. Masuk saya ucapan benar, layu lagi. Sebentar lagi nyantep ya. Ada juga kota yang apa saja dikritik. Nah, karena terlalu pintar mungkin ya. Nah, saya ngajar di kota seperti itu, saya harus, bukan kota, wihara. Biasanya satu kota, enggak semuanya satu tipe. Ya, ada wihara yang very critical, ya komposisi umat Buddhanya. Saya hati-hati kalau mengajar. Ya, topik-topik yang sensitif saya skip aja ya. Ya. Apa? Wah, ini luar biasa buktinya. Kita udah pegang kertas semua ya. Ya, sebenarnya tahun lalu saya sedikit sayang ya. Tahun lalu kita belajar, saya merasa aduh kayaknya kurang mendalam gitu. Yang saya bawakan kurang mendalam. Semoga tahun depan kita bisa belajar lebih mendalam. Nah, saya coba ya. Kemarin saya coba kita 4 kebenaran mulia dan sukses besar. Luar biasa ya. Hari ini kita belajar Kalama Sutta. Ya, siapa tahu nanti tahun depan lebih mendalam lagi ya, Paticca Samuppada kan begitu ya. Ya, tapi harus variatif karena kemampuan belajar Dharma umat kan beda-beda. Ada yang baru gabung 2 hari, ada yang udah 2 tahun, betul ya? Jadi saya biasanya mengajar kalau pelajaran saya 5, 6 atau 10 variatif. Jadi semoga teman-teman bisa maklum. Kok Bantenya ngajarnya simple banget karena ada yang butuh, betul ya? Kok hari ini Bantenya ngajar mendalam banget karena ada yang butuh juga. Ini ya beginner juga sebenarnya. Ya, tapi nanti saya juga akan memberikan beberapa yang sedikit mendalam. Jadi IBS luar biasa ya. Ya, silakan tepuk tangan untuk IBS. Ya. Lanjut teman-teman ya. Tetapi kemudian beberapa petapa dan brahmana lainnya datang ke Kesaputta dan mereka juga menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh dan mencela doktrin yang lain. Kami menjadi bingung dan ragu-ragu Bante, sehubungan dengan petapa mana yang mengatakan yang sebenarnya dan mana yang berbohong. Silakan digarisbawahi mana yang berbohong ya. Ya hanya emphasize aja ya, bagaimanapun banyak sekali ajaran di dunia ini ya, semoga kita sendiri tidak mengikuti mana yang berbohong. Baik, sebelum kita lanjutkan sedikit informasi teman-teman. Kenapa banyak sekali pertapa datang ke daerah ini, datang ke daerahnya penduduk Kalama? Itu karena desa para penduduk Kalama atau kota para penduduk Kalama itu dekat dengan hutan favoritnya para pertapa untuk bermeditasi. Ya, jadi para pertapa sebelum masuk ke sana semuanya stay dulu di tempatnya penduduk Kalama. Yang kedua, nanti ada di pertengahan sutta kita, para pertapa itu biasanya kalau Ceit Capgo, hari Uposatha, mereka tidak berani tinggal di hutan. Yes, nanti kita ketemu di belakang. Kenapa? Karena di zaman itu ada mitos, ada kepercayaan, setiap hari Uposatha, para yakha, para makhluk-makhluk, para asura yang galak-galak itu akan datang mengganggu para pertapa, akan datang mengganggu manusia. Ya, bahkan mereka percaya bisa dimakan. Ya, jadi kalau Anda sangat tertarik dengan topik itu, ada sutta terkhusus ya berhubungan dengan itu.
Juga di Wisma Sambodi Klaten ya, satu channel dengan yang tadi yang pertama. Nama sutanya MN spasi 4, Bahaya Berawa Suta. Ya, MN spasi 4, Bahaya Berawa Suta. Judulnya Ketakutan dan Kengerian ya, Fear and Dread. Ya, MN spasi 4 itu, MN4 itu adalah bagaimana Sang Buddha menjelaskan beliau berjuang mencapai kebudaan ya, bersama dengan detail-detail ketakutan beliau selama belum mencapai pencerahan. Nah, di situ akan sangat jelas terlihat betapa takutnya orang dengan hutan ketika hari Uposatha. Lanjut teman-teman. Ini kalimat Sang Buddha ya. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi bingung, oh penduduk Sydney. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Keraguan-raguan telah muncul dalam diri kalian sehubungan dengan suatu persoalan yang membingungkan. Marilah, oh penduduk Kalama. Nah, silakan ya, ini di garis bawahi boleh ya, dibeli kurung boleh karena cukup panjang. Jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika penduduk Kalama kalian, cukup sampai di situ ya, sampai petapa itu adalah guru kami, ya cukup garisnya sampai di sana. Tetapi ketika penduduk Kalama kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, nah kita lanjut garis bawahi. Hal-hal ini adalah tidak bermanfaat. Hal-hal ini adalah tercela. Hal-hal ini dicela oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Maka kalian harus meninggalkannya. Silakan di garis bawahi double, harus meninggalkannya. Ya, yang pertama saudara-saudari, kita kembali ke garis yang sudah digaris bawahi, jangan menuruti tradisi lisan. Nah, kata jangan menuruti ini maksudnya adalah jangan sekadar hanya nurut aja, gitu ya. Ya, jadi jangan sekadar menuruti tradisi lisan. Apa maksudnya? Kalau kita mendapatkan ajaran yang diturunkan lewat lisan, karena di zaman Sang Buddha itu belum populer tulisan. Jadi ajaran itu dihafal oleh para biku. Jadi kita belajar sutta ini kok di zaman Sang Buddha ini juga termasuk ajaran lisan. Kalau nggak pakai kertas. Betul ya? Kalau Bante Santa Citto mengajarkan sutta, beliau kan nggak pakai kertas. Teman-teman ngikutin beliau membabarkan sutta, nggak ada kertasnya. Itu lisan. Setuju ya? Nah, kalau kita hybrid ini. Nah, kita pakai kertas. Nah, jadi saudara-saudari, maksud Sang Buddha adalah ajaran tradisi lisan itu ya kita dengarkan, jangan langsung dituruti semata. Tapi harus tahu ada manfaatnya apa enggak. Begitu ya. Contoh, kalau kita masih dulu di Indonesia, diajarin jangan duduk di pinggir pintu, nanti nggak dapet jodoh. Begitu ya. Apa alasannya? Ganggu orang mau lewat, betul ya? Ya, tapi orang zaman dulu mungkin bandel ya. Disuruh geser, jangan di sini, orang mau lewat ya. Dia nggak mau tahu. Karena kayaknya duduk di samping pintu zaman dulu ya, belum pakai AC zaman dulu. Ya, mungkin kalau laki-laki sambil merokok ya, kalau perempuan mungkin sambil bersolek atau gunting kuku, pedicure, medicure ya kan. Karena kan zaman dulu nggak ada cahaya, samping pintu itu ya terang ya dingin ya. Kayaknya udah sweet spot banget ya. Nah, tapi ganggu orang. Zaman dulu orang nggak takut, jadinya diancem. Susah, jodoh. Makannya harus habis. Kalau ada sisa-sisanya nanti jerawatan. Wah, ya. Nah, saya yakin ya beberapa yang mendengar uraian ini ya, apakah online atau offline, pasti masih ada yang takut dengan hal-hal seperti itu. Pantang-pantang seperti itu. Sebenarnya semuanya di zaman dulu itu mereka punya alasannya. Tapi orang tua zaman dulu itu nggak seperti di Australia. Kalau di Australia,
akan ditanya terus, why? Why? Gitu ya. Ya, parents harus bisa explain ya. Kalau di kita dulu di Indonesia, kalau saya sih enggak ya, papa saya semua menjelaskan. Tapi kalau orang tua lain, why? Why? Tabok ya. Why lagi lah, tabok langsung. Nah, nggak nanya lagi ya. Nah, jadi contoh ya, jangan menjahit kalau malam. Kalau hamil jangan menjahit ya, atau kalau malam jangan menjahit pantang. Sebenarnya bukan pantang. Zaman dulu itu pakai lampu teflon. Kalau malam-malam menjahit ya mencang-mencong, betul ya? Terus kadang dulu, zaman dulu masih tanah kadang ya, rumahnya belum disemen. Kalau jarumnya jatuh kepijak, hilang gitu. Ya, tapi orang zaman dulu ya, sulit ya dia, anaknya 10 ya. Kalau 10, why ma, why, waduh, pingsan ya. Anda sekarang anaknya 2, bisa Anda jawab semua. Ya, zaman dulu 10 anaknya. Lanjut teman-teman, ajaran turun-temurunnya ini juga sama. Kalau kita dapat ajaran turun-temurun dari orang tua, kita jangan langsung nurutin aja, tapi dicari manfaatnya. Ya. Kalau sudah tidak bermanfaat, ya udah ndak usah. Gitu. Saya dapat cerita dari seorang Bante senior ya, beliau diundang untuk membacakan parita di upacara turun peti, ya, pemakaman, dan di desa tersebut ada kebiasaan ayam dikubur hidup-hidup. Ya, ketika kuburan itu peti itu dikubur harus ditemani dengan ayam hidup. Terus gimana? Batinya apakah membaca parita sambil ayam diturunkan itu? Ya enggak boleh ya. Tapi itu adat istiadat di sana. Ribet juga. Akhirnya beliaunya nego. Udah jangan ayam hidup, ayam panggang saja. Tentunya mereka mau nurut juga ya. Ganti ayam panggang. Ya, tapi sebenarnya ya ajaran turun-temurun itu ya sudah tidak sesuai ya, apalagi sampai melanggar sila. Apalagi kabar angin ya, waduh, kabar angin kita skip lah, nggak usah dijelaskan ya. Itu hoax ya teman-teman ya. Apalagi sekarang zaman AI ya. Kumpulan teks ya. Kumpulan teks juga sama teman-teman, kadang kita harus tahu sebenarnya kitab ini atau teks ini siapa sih yang nulis gitu. Karena sejak zaman dulu ya, begitu banyak orang menuliskan, terutama buku Dharma misalkan, ya mereka menuliskan ini dari Buddha, ini dari Buddha gitu. Tapi belum tentu dari Buddha juga gitu ya. Dulu waktu saya masih SMP, itu setiap mungkin sebulan sekali ya, dibagiin buku judulnya moralitas. Ada moralitas 1, 2, 3, 4, setiap bulan ada. Seru banget ceritanya. Dipenuhi dengan cerita hantu. Ya, siapa yang pernah baca buku moralitas dibagi ke sekolah-sekolah? Enggak ya? Ya. Dan dulu saya berpikir ya itu ajaran Buddha gitu. Ya, ngeri-ngeri loh. Ya, contoh. Ada legenda ya. Kalau 7 hari keluarga kita meninggal nanti pulang ke rumah, betul enggak? 7 hari atau 49 hari? 7 hari kalau nggak salah ya, culture-nya ya. Lalu ada orang yang iseng, penasaran. Rumahnya dikasih tepung semua. Ya, kasih tepung. Terus upacara itu, sembayangan itu dimulai. Keluarga masuk rumah. Ya. Ada legenda. Kalau orang tua meninggal, kakek nenek meninggal hari ke-7 itu, barang bisa bunyi sendiri. Siapa yang ngalamin di sini? Ayo. Ada yang mau ngaku ya? Ya, bahkan orang tua saya mengalami. Jadi hari ke-7 semuanya nggak berani keluar, tapi kan ada sembayangan kan. Itu depan itu kursi goyang sendiri, apa seperti ada yang pulang gitu. Ya, anehnya papa saya mengalami, mama saya juga mengalami. Ya, lalu ini orang taruhlah tepung di seluruh rumahnya. Besoknya penuh dengan jejak kaki. Lalu di buku moralitas itu dikatakan, makhluk yang terekam jejak kakinya itu ditepung, di alam sana dia terhukum. Ya, dia disiksa karena keluarganya melakukan kesalahan. Jadi pesan moral dari cerita itu adalah,
jangan mengganggu atau mengubah tradisi upacara yang sudah ada. Nanti keluarga kita yang sudah meninggal bisa tersiksa, terhukum. Coba, anak SMP kalau baca itu percaya enggak? Percaya. Nah, padahal apa dasarnya ngomong begitu itu, apa dasarnya? Nggak ada gitu. Tapi anak SMP ini buku Dharma ya, kita percaya aja, betul ya? Ya, beruntung ya, setelah belajar Sutta, seperti hari ini kita belajar Sutta, dalam jumlah yang banyak, nggak ada ajaran seperti itu di dalam kumpulan ajaran Buddha. Ya, jadi nggak ada. Bahkan Sang Buddha tidak pernah mengajarkan bagaimana yang baku itu, upacara kematian yang baku seperti apa, nggak ada di Sutta. Nggak ada. Jadi apa yang kita lakukan itu ya culture, mau ikut culture Tiongkok, mau ikut culture Thailand, Sri Lanka, Myanmar, betul ya? Taiwan, Hong Kong, terserah. Itu hanya culture. Secara Dharma bagaimana Bante? Begitu seseorang meninggal, dia sudah terlahir lagi sesuai dengan karmanya. Jadi ini informasi untuk teman-teman ya. Kalau kita meninggal tidak perlu takut, tidak ada yang menyembayangi kita. Itu nggak ada hubungannya dengan kelahiran kita berikutnya. Tidak perlu takut kita kremasinya dibakar, dikubur ya, atau diapakan, itu nggak ada hubungan dengan kelahiran berikutnya. Karena kadang-kala kita dengar ya, cerita-cerita turun-temurun, wah itu ayahnya minta dikubur, tapi anaknya bakar terus buang ke laut. Setiap hari kasih mimpi ke anaknya, saya kedinginan, saya kedinginan. Apalagi buangnya di laut di Sydney sini, samudra katanya. Ya. Nah, anaknya diganggu terus. Itu tidak sesuai Dharma sebenarnya. Nah, itu sebenarnya menurut saya ya ketakutan dirinya sendiri yang terbentuk menjadi mimpi. Ya. Secara Dharma ya orang tuanya sudah terlahir lagi sesuai dengan karmanya. Lanjut teman-teman. Logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan pembabar yang tampaknya cukup kompeten atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Nah, jadi walaupun ya dari hal-hal seperti ini teman-teman, kalau ajarannya itu tercela, kalau ajarannya itu tidak bijaksana, membawa pada bahaya, membawa pada penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. 1. Bagaimana menurut kalian para penduduk IBS? Ketika keserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh keserakahan, dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya dikuasai oleh keserakahan, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan mengucapkan kebohongan. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Silakan digarisbawahi keserakahannya, yang mana aja enggak apa-apa. Nomor 2, saudara-saudari, bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika kebencian muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh kebencian, dikendalikan oleh kebencian, pikirannya dikuasai oleh kebencian, akan melakukan pembunuhan dan yang lainnya, dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante, mereka menjawab. Silakan digarisbawahi, dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Ya, silakan digarisbawahi. Jadi teman-teman saudara, sebagai umat Buddha yang baik ya, kita tidak hanya tidak menjahati orang lain, kita juga tidak menganjurkan orang lain menjahati orang lain ya. Jadi kalau ngobrol dengan teman, dengan saudara, dengan sepupu, hati-hati ya memberi nasihat ya, jangan jadi kompor gas. Ya. Lanjut. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh delusi, silakan digarisbawahi delusi. Di atasnya ditulis moha ya. M-O-H-A. Moha itu artinya sesungguhnya kebodohan batin. Ya, boleh kebodohan batin ya. Koma, tidak memahami dharma. Atau dia tidak bijaksana ya.
Ya. Tidak memahami dhamma. Dalam kurung tidak bijaksana. Ya. Koma, ego. Yang mana aja benar ya dari 3 arti tadi. Ego ya. Kenapa saya beri 3 definisi? Karena kalau saya menjelaskan kebodohan batin, saya yakin masih ada yang belum paham bodoh batin maksudnya apa. Betul ya? Nah, bodoh batin itu maksudnya tidak wise, tidak bijaksana. Orang yang tidak wise itu gampang konflik, gampang marah, ya, gampang stres, banyak problem gitu. Hal yang bagi orang lain tidak problematik, bagi dia problematik gitu. Nah, itu tidak wise ya. Orang yang tidak wise itu juga punya kecenderungan masalah kecil menjadi masalah besar ya. Kalau orang yang wise bagaimana? Nah, ada bahasa Hokkiennya ya. Tuasu pien sesu, sesu pien bosu ya. Nah, masalah besar jadi masalah kecil. Masalah kecil jadi tidak ada masalah ya. Dihafal ya. Ya, itu penting, itu benar ya. Ya pas sekarang nggak penting, nggak ada masalah di sini. Tapi Anda akan menemui masalah nanti di real life, betul ya? Nah, dia sudahlah, sok lah. Sok lah itu apa ya? Ya udahlah, ya nggak usah dipermasalahkan lagi. Sok lah. Wasu pien sesu ya. Sesu pien bosu. Bosu mai choi su. Nah, saya tambahin lagi ya. Nah, yang terakhir nggak ada masalah, jangan cari masalah. Kemudian juga moha itu salah satunya tidak paham anatta. Nah, anatta itu kan sulit dipahami, jadi saya ganti ya. Tidak memahami ego atau orangnya punya ego yang tinggi. Kalau orang mohanya sudah drop down, sudah menurun, itu terlihat sekali egonya tidak tinggi. Nah, oleh karena itu saya sering ya menggunakan kata ego sebagai pengganti moha, walaupun itu tidak lengkap. Jadi sehingga kalau mengajar secara sederhana, dosa loba moha itu siapa aja bisa relate, walaupun dia non-Buddhis. Ya, serakah, marah, ego. Setuju ya? Lanjut. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh delusi, dikendalikan oleh delusi, pikirannya dikuasai oleh delusi, akan melakukan pembunuhan. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Pertanyaannya kenapa menggunakan kata delusi? Ya, delusi itu artinya adalah tidak mampu melihat sesuatu seperti apa adanya. Ya, tidak as it is. Nah, tidak as it is. Tapi kalau kita mampu melihat sesuatu as it is, seperti apa adanya, ya berarti kita wise. Betul ya? Ya. Jadi terdelusi itu tidak wise. Lanjut. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat, Bante. Tercela atau tidak tercela? Tercela, Bante. Jadi saudara-saudari bisa melihat ya, Sang Buddha mengajar di tempat para orang pinter ini, beliau mengajar dengan memberikan pertanyaan. Kenapa? Karena fair. Ajaran ini jadinya fair. Tidak berkarakter brainwashing. Ya, karena dari step ke step itu kayak ditanya dulu, setuju enggak? Setuju, lanjut ya. Ya, jadi Anda bisa melihat betapa piawainya Sang Buddha dalam mengajar. Tapi nanti Anda bisa melihat Sigalowada Sutta. Sang Buddha mengajar pemuda Sigala. Itu lebih bersifat doktrinal. Enggak nanya banyak-banyak. Didoktrin aja. Ya, karena mungkin Sigala itu tidak smart-smart banget. Maybe, tapi tidak ada informasinya. Atau tidak sepintar orang Kalama. Tapi kalau ngobrol sama orang pintar, kita nggak bisa doktrinal, betul ya? Kamu jalankan sila, nanti hidup kamu di masa akan datang makmur. Dia mana mau nerima kalau dia pintar? Apa hubungannya? Jadi saya nggak usah sekolah. Saya nggak usah sekolah, megang 5 sila, bisa makmur, kan begitu kan? Protes dia toh? Nah, tapi kalau kita ketemu anak pintar, ya kita harus begini. Kalau kamu mukul teman, dia pukul balik enggak? Pukul. Dia punya teman enggak? Punya. Jadi kamu mukul satu teman, dia akan lapor ke 5 temannya. Sekarang gara-gara kamu mukul satu teman, kamu punya musuh
5. Pintar apa enggak? Enggak. Jangan mukul orang. Setuju ya? Nah, apalagi bunuh. Mukul aja jangan, apalagi bunuh. Nah, kecuali self defense ya. Kalau self defense kadang kita harus nahan orang. Kadang kita harus mungkin hold dia supaya menunggu polisi datang, begitu ya. Ada orang masuk ke rumah kita mau mencelakakan keluarga Anda punya martial art for example, ya Anda bisa hold dia. Telepon polisi, call the police, kan begitu ya. Nah, itu lain cerita. Setuju enggak? Setuju. Nah, itu namanya di Buddhis panatipata, veramani, sikapadang, samadhyami. Jadi kalau anaknya pinter, kalau di sini begitu. Ya. Kalau kita balik Indonesia enggak usah. Jangan bunuh makhluk kecil itu. Masuk neraka kamu gitu ya. Ya, jadi beda tempat, beda cara. Lanjut teman-teman. Apakah hal-hal ini bermanfaat atau tidak? Mereka menjawab tidak bermanfaat, Bante. Tercela atau tidak tercela? Tercela, Bante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dicela oleh para bijaksana, Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju bahaya dan penderitaan atau tidak? Atau bagaimanakah kalian menganggapnya? Mereka jawab, jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Demikianlah kami menganggapnya. Demikianlah para penduduk Kalama ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan hanya menuruti tradisi lisan dan lain-lain, tetapi kalian harus kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju pada bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Adalah karena alasan ini maka hal ini dikatakan. Marilah para penduduk Kalama jangan menuruti tradisi lisan belaka, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten. Ya, silakan digarisbawahi pembabar yang tampaknya cukup kompeten. Ya, ini problematik juga ya kalau di dunia saat ini. Kalau gurunya sangat terkenal ya, kadang kita kayak tidak bisa argue lagi ya. Dia terkenal loh, dia terkenal, pasti benar gitu. Ya kalau Anda pinter ya, kalaupun dia terkenal ya tidak juga mesti dia pasti benar ya. Di Jepang itu muncul satu guru sangat terkenal, dia bikin aliran namanya Om Shinrikyo. Anda boleh cek nanti di Google ya, Om Shinrikyo. Pengikutnya sampai 40.000 umat sampai ke Rusia. Luar biasa. Ya, 40.000 itu banyak banget loh. Ya, kita di sini cuma 30 mungkin. Udah seramai ini. Udah jadi grup gitu, udah punya gedung. Kalau 40.000 bagaimana? Ya, ternyata pada akhirnya keserakahan dia memuncak. Pada saat harta dia sudah puluhan mungkin ratusan triliun. Kalau dihitung dengan rate hari ini ya, karena kan kayak 100.000 10 tahun yang lalu beda dengan 100.000 hari ini ya. Dihitung dengan rate hari ini, dihitung inflasinya mungkin duit dia puluhan sampai ratusan triliun. Dia pengen jadi presiden finally, ikut pemilu, tapi gagal, kalah, sakit hati. Sakit hati, dia punya ide, dia mau bikin seperti ada kiamat di Jepang, lalu nanti dia muncul sebagai saviornya. Ini real story ya, bukan fiksi. Lalu dia beli ya, dia masukin virus Ebola dari Afrika. Beruntungnya itu nggak sempat dilepas. Lalu finally mereka mulai bikin begitu banyak problem di Jepang, dan yang paling parah adalah melepaskan gas sarin di kereta api. Pernah dengar ya? Ya, dan banyak yang terbunuh dan banyak yang cacat seumur hidup. Kalau gas sarin itu kita hirup, saraf kita rusak semua. Jadi ada yang jadi lumpuh, ada yang jadi buta, ya kasihan banget. Nah, akhirnya permasalahannya pada saat itu, yang namanya agama itu seperti kuat banget di Jepang. Dan tabu banget, polisi pun nggak bisa investigate. Yes, mungkin mirip-mirip di Indonesia ya, yang namanya agama itu kan kayak punya privilege-nya gitu. Ya, tapi finally karena kasusnya sudah terlalu besar,
polisi mau tidak mau harus lebih serius ya. Ya, lalu ketangkaplah semua yang bermasalah. Nah, founder atau pemimpin dari Om Shin Rikyo ini akhirnya sudah dihukum mati. Anda cek di Google ya, kalau nggak salah tahun 2006 atau 2000-an. Pertanyaan saya, siapa yang nyangka salah satu guru paling terkenal se-Jepang, bahkan sampai muridnya sampai ke Rusia, 40.000 jiwa, 40.000 pemeluk. Siapa yang sangka? Ternyata bukan orang yang baik. Betul ya? Ya, jadi seorang pembabar seterkenal apapun, teman-teman tidak boleh juga ya, apapun yang diajarkan diterima aja, nggak boleh juga. Ya, itu sebabnya saya sangat senang kalau mengajar, saya keluarin suta. Saya sangat senang. Loh kenapa Bante? Karena Sang Buddha sudah teruji waktu. Ajaran Buddha sudah 2600 tahun, dan tidak pernah ada orang yang menemukan celah keburukan seorang Buddha. Betul ya? Ya, kalau Anda hanya mengkaji dari suta, kalau kitab-kitab setelah Sang Buddha wafat, saya nggak hitung, karena itu kan bukan dari Buddha. Betul ya? Ya, tapi kalau kita hanya mengkaji dari suta, Anda tidak akan pernah menemukan ajaran Buddha yang cacat. Dalam artian misalkan begini, kalau ada orang ya yang mengganggu kehidupan Anda, apalagi menghina ajaran agama Anda, pukul aja Anda apa-apa, nggak ada. Kita nggak ada celahnya. Anda cek di suta, dari depan sampai belakang, yang namanya cinta kasih kita itu konsisten, betul ya? Ya, bahkan kita dicela, difitnah, kita bagaimana? Ya udah, sok lah ya. Kalau Sang Buddha ngajar pakai Hokkien begitu nanti ya. Ya, sok lah ya. Ya, Toasu Pien Sesu lah ya. Ya, lalu saudara-saudari, nah oleh karena itu zaman sekarang zaman online ya, saya mengharapkan teman-teman hati-hati ya, jangan sampai ketemu guru yang menghancurkan hidup Anda. Kalau yang paling saya khawatirkan itu uang ya. Jadi guru itu siapapun itu ya, awalnya sangat baik, mengajarkan kebaikan, sampai sudah 3 tahun, 5 tahun gitu, Anda udah deket ya. Satu ketika tiba-tiba entah bagaimana ceritanya, minta Anda menyumbang, dan sumbangannya ngeri gitu. 300 juta, 1 M, 2 M, ya Anda sanggup memang. Tapi di situ Anda harus mulai tanda tanya ya. Kalau dia Buddhis, saya ulangi, kalau dia Buddhis. Agama lain saya tidak tahu. Kan aturan setiap agama beda-beda, betul ya? Saya hanya cerita Buddhis Theravada. Bhikkhu Theravada itu tidak akan pernah boleh minta uang ke Anda. Ingat itu ya. Apapun alasannya. Semua sumbangan itu adalah sukarela. Teman-teman mau bangun candi, mau bantu wihara, betul ya? Semuanya sukarela. Tapi kalau tiba-tiba ada seorang bhikkhu email Anda, chat Anda, dibantulah, ini programnya bagus ya, dikirim 20 juta rupiah, itu melanggar winaya. Ya Anda nggak usah kirim, nggak apa-apa. Ya, jawab aja. Maaf Bante, saya nggak ikut, terima kasih. Ya, nggak usah khawatir ya. Jadi biasanya ya di dunia ini banyak orang tertipu karena uang. Jadi kalau sudah involve uang dalam jumlah besar, semoga siapapun yang mendengar rekaman ceramah ini, mohon ya, matanya melek ya. Jangan-jangan Anda sudah mau ditipu. Lanjut teman-teman. Marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan, pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, silakan digarisbawahi, hal-hal ini adalah bermanfaat. Hal-hal ini adalah tidak tercela. Hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana. Hal-hal ini dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Ya, silakan digarisbawahi double ya. Maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika ketidakserakahan muncul dalam diri seseorang? Apakah itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya Bante.
para penduduk Kalama, seorang yang tanpa keserakahan, tidak dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya tidak dikuasai oleh keserakahan, tidak akan melakukan pembunuhan, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan tidak mengucapkan kebohongan. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Lalu yang kedua, ketidakbencian. Ya, ketika ketidakbencian muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Ya, jadi teman-teman saudara, Anda boleh garis bawahi ketika ketidakbencian muncul, ya. Dengan satu lagi adalah demi kesejahteraan. Jadi hari ini ya kita belajar Kalama Sutta. Saya emphasize ya bagian ini ya. Kalau teman-teman entah membenci siapa dalam hidupnya, ya mohon ya pulang dari kelas Sutta ini ya, begitu Anda keluar lewat pintu depan itu, bencinya semua ditinggalkan ya. Bante, dia jahat banget ke saya, Bante. Dia sampai hari ini masih menjati saya, misalkan seperti itu. Anda boleh menghindari dirinya. Menghindar dengan membenci itu dua hal yang berbeda, betul ya? Saya tidak meminta Anda untuk tidak boleh benci dia. Bu, saya tidak meminta Anda untuk besok Anda memeluk dirinya, ajak makan bareng, enggak. Yang penting kita tidak benci di dalam batin, ya. Sulit, Bante, benar sulit. Pelan-pelan. Ya, enggak harus besok langsung 0 ya, enggak. Ini bencinya 80 poin ya. Nanti kurangi 70, pelani turunin 60, 50, bertahap. Satu ketika Anda ketemu dia, Anda bisa lihat sudah enggak benci. Biasa aja. Mau deket-deket? Enggak mau, enggak apa-apa. Karena kan dia udah orang jahat. Menjahati Anda. Saya enggak deketin dia, salah enggak, Bante? Enggak salah. Asewana cak balanang pandita nanca sewana. Ya, jangan bergaul dengan orang jahat, bergaul dengan orang baik. Jadi Anda boleh ya, nggak deket-deket dia boleh, tapi jangan membenci. Sepakat ya? Lewat pintu ini bencinya langsung hilang. Dia pulang lewat belakang. Aduh. Begitu ya? Tidak rela dia ya, Bante. Saya kalau ke yang lain rela, Bante. Tapi ada satu orang, Bante, saya tidak rela, Bante. Saya akan benci dia sampai akhir hayatnya. Ya, itu tidak sesuai dharma ya. Kenapa? Betul. Bahkan dia setiap baca doa aja doanya yang lain sih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia kecuali dia. Gitu ya. Ini satu, ini benci kusumat ya. Ya. Semoga ya Anda sudah dengar nasihat dari Sang Buddha, kebencian itu tidak membawa kesejahteraan. Setuju ya? Yang ada adalah membawa bahaya. Dibuang pelan-pelan. Lanjut teman-teman. Para penduduk Kalama, seseorang yang tidak ego, tidak dikendalikan oleh ego, pikirannya tidak dikuasai oleh delusi atau ego, ya, tidak akan melakukan pembunuhan dan lain-lain, dan ia juga tidak menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan atau kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante ya. Jadi hati-hati ya kalau kita ngobrol dengan teman ya, jangan kasih nasihat seperti ini. Dia itu remehin kamu loh. Ngerti? Itu ego itu. Tanpa kita tidak sadari. Ya, selalu menganggap kalau orang nggak baik ke kita berarti nggak respect kita, for example. Itu ada ego di dalamnya. Walaupun itu benar, dia nggak suka Anda. Bukankah itu adalah part of life? Namanya Atha Loka Dhamma. 8 kondisi dunia. Yang senang mau mencatat boleh. Dipuji, dicela. Ya. Salah. Nomor 1, tapi nggak berurutan nggak apa-apa ya. Yang nomor 1 itu mendapatkan, nomor 2 kehilangan, nomor 3 dipuji, nomor 4 dicela, nomor 5 dikenal, nomor 6 tidak dikenal,
Nomor 7 merasakan sakit, nomor 8 merasakan nyaman. Saya ulangi. Mendapatkan, kehilangan. Dipuji, dicela. Dikenal, tidak dikenal. Merasakan nyaman, merasakan sakit. Ya, ini penerjemahan dari bahasa Thai. Makanya berbeda dengan yang sudah pernah Anda dengar. Ya, kalau yang biasa di Indonesia itu untung, rugi, dipuji, dicela, terkenal, tidak terkenal, suka, duka. Ini penerjemahan bahasa Indonesia, buku-buku Indonesia. Saya senang penerjemahan Thailand. Jadi saya pakai yang Thailand, saya translate ke bahasa Indonesia. Di buku Thailand itu mereka menggunakan ya ini, kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Kenapa ini lebih pas? Karena tidak semua orang berdagang, betul ya? Kalau yang dagang ya kadang untung, kadang rugi. Tapi kalau yang nggak dagang ya ini, kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Lalu kalau di Indonesia, terkenal tidak terkenal. Nah, saya berpikir, kalau terkenal tidak terkenal, tidak pas. Kenapa? Ini kan perpaduannya suka dan duka. Anggapan umum, terkenal itu suka, tidak terkenal duka. Setuju? Pelan-pelan ya, karena ini udah jam makan ini ya. Anggapan umum apa? Kalau terkenal, bahagia. Tidak terkenal, tidak bahagia. Itu tanggapan umum. Kenyataannya tidak begitu. Anda pikir terkenal itu selalu bahagia. Betul ya? Mau kemana-mana aja sulit gitu. Betul ya? Ya, jadi tidak selalu seperti itu. Jadi saya ganti. Dikenal, tidak dikenal. Apa bedanya? Kalau dikenal itu privilege. Anda datang ke satu kantor, Warner Bros ya. Anda datang ke Warner Bros, Anda kenal sama orang dalamnya, privilege. Nah, itu dikenal ya. Masuk, dibawa ke kantor, masuk sampai ke dalam ya. Jadi bukan hanya lihat galeri-galeri pembuatan film, tapi bisa masuk sampai ke dalam kantor. Nah, itu kalau kenal sama orang dalam. Yang mau kenal nanti saya kenalin ya. Ini real story ini ya. Ya, jadi kalau kita kenal, privilege. Anda nanti datang ke Wiramendut ya, kenal saya, privilege ya. Saya masuk, pagar sudah ditutup pun, bang, buka bang, mas, buka mas, buka. Nanti saya mau masuk Anda ke candi yang biasanya setahun hanya dibuka 2 kali. Ini beneran ini. Datang nggak ke Mendutnya? Nah, tak bawa. Ini candi Sanggaraja, ada relik Sanggaraja. Setahun cuma dibuka 2 kali. Loh kok bisa dapat? Nah, itu karena kenal ya, privilege ya. Yang terakhir, kadang kita merasakan nyaman, kadang kita merasakan sakit atau tidak nyaman. Jadi teman-teman saudara, kalau kita punya pemahaman Adhaloka Dhamma ini, satu ketika ya, kita datang ke satu tempat, lalu orangnya itu kayak menghiraukan kita. Mana yang lebih baik? Anda berpikir yang A, Hoa Boa ya, hokinya ya. Gimana translate-nya itu? Dia remehin saya ya. Ya, dia nggak respect saya ya. Itu respon yang pertama. Atau respon yang kedua, wajar. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Kalau nanti Anda sudah kenalan baik, sudah makan bareng 1 kali, akrab enggak? Akrab. Jadi betapa ruginya orang yang pakai mindset yang pertama. Setuju? Setuju. Rugi, jangan pakai seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan mulai hari ini Anda janganlah sering-sering menggunakan kata dia nggak respect kita. Hati-hati dengan kata itu. Ya, dunia ini give and take ya. Kalau Anda merasa masuk ke satu tempat Anda tidak dispesialkan, ya do something dong. Ya, Anda datang ke IBS, baru datang nggak ada yang kenal, for example ya. Kalau IBS ramah-ramah semua. Ya, lalu Anda ingin deket sama Cisari, deket sama Koleo, gampang. Ya. Pas semua udah pulang, mana yang belum rapi, Anda beresin. Pasti diingat. Namanya siapa? Nama saya Abi, kan gitu ya. Ya, dikenal. Nanti next time datang, diajak enggak? Kita mau bantu ini, mau ikut enggak? Diajak enggak? Diajak, karena tahu orang ini ringan tangan. Simple kan? Tapi coba pakai mindsetnya yang jelek tadi. Sombong sekali orang IBS. Kenapa? Ke orang baru kok nggak ramah? Emang wihara seperti ini?
Tidak mau datang lagi lah saya, gitu ya. Nah, rugi sendiri. Nah, jadi bagaimana kita berpikir itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Lanjut teman-teman. Kemudian para penduduk Kalama, siswa mulia itu yang hampa dari kerinduan, hampa dari niat buruk, tidak bingung, memahami dengan jernih, penuh perhatian, berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang penuh cinta kasih, dengan pikiran yang dipenuhi dengan belas kasihan, karuna ya. Cinta kasih itu meta, belas kasihan itu karuna. Silakan dicatat ya. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan altruistik, dalam kurung mudita, dan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, UPK. Demikian pula dengan arah kedua, ketiga, dan keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, sekeliling, dan ke segala penjuru, dan kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri. Silakan digarisbawahi, kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan. Luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Ya, ini adalah murid-murid Sang Buddha yang sukses ya. Saya jelaskan pelan-pelan. Jadi Sang Buddha mengajarkan kepada penduduk Kalama, kalau orang yang sudah sukses mempraktikkan Dharma, ajaran Sang Buddha, ajaran yang baik, maka kemarahan, keserakahan, dan ego dia itu akan drop down, bahkan sampai lenyap ya. Kalau dosa, loba, moha itu lenyap, kita menyebutnya arahat. Nah, jadi orang itu akan punya sifat seperti ini, hampa dari kerinduan. Nah, apa maksudnya hampa dari kerinduan? Maksudnya adalah tidak melekat pada siapapun ya, seperti kami para biku ya, hampa dari kerinduan. Tidak bertemu keluarga ya, tidak punya istri, tidak punya anak, tapi juga tidak rindu begitu. Itu maksudnya. Hampa dari niat buruk ya, tidak pernah mau menjati orang lain. Ya, ini teman-teman harus praktekkan ya. Karanya Metta Sutta jangan lupa, janganlah karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka ya. Itu adalah salah satu quotes wisdomnya Sang Buddha yang sangat powerful ya. Tidak bingung, memahami dengan jernih, penuh perhatian, berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang penuh meta. Nah, di sini teman-teman ya, saya akan menjelaskan, semoga didengarkan dengan baik, supaya paham seumur hidup, apa beda meta, cinta kasih dengan karuna, belas kasih. Ya. Kalau tidak pernah mendengarkan penjelasannya, nanti tidak bisa membedakannya. Ya. Meta dengan karuna itu bedanya, kalau meta, silakan dicatat ya, ingin membahagiakan makhluk lain, itu meta. Ya, ingin membahagiakan makhluk lain. Kalau karuna, ingin membebaskan, karuna ya, ingin membebaskan makhluk lain dari penderitaan, itu karuna. Bedanya apa Bante? Kalau meta ingin makhluk lain bahagia, tidak peduli makhluk itu sedang bahagia atau sedang menderita. Ngerti ya? Contoh, Anda besok hari Minggu bikin mie rebus atau kolak, bawa ke IBS. Meta atau karuna? Meta. Kan teman-teman IBS tidak sedang kelaparan kan, enggak kan? Nggak ada yang busung lapar di sini, nggak ada gitu. Tapi orang happy gitu dapat makanan Anda ya. Ini bukan kode ya, nanti beneran dibawain. Enggak ngode saya ya. Kolak juga bukan makanan favorit saya. Ya, ini asal-asal aja ya. Kalau karuna seperti apa? Contoh ya, ini kalau di Indonesia contohnya ada tetangga kita sakit ya, anaknya disentri, muntaber, dan kita tahu kalau anak-anak disentri itu bisa pass away, ini real story. Ya, kalau anak kecil balita sakit jangan anggap remeh, langsung bawa ke dokter. Ya, kalau bisa spesialis anak. Nah, Anda tahu ya betapa berbahayanya disentri, muntaberak, tapi orang tuanya merasa tidak takut ya. Cuma dikasih obat apotik
OTC, over the counter. Ya, Anda, aduh, pilu, Anda merasakan pilu, Anda bilang, Bu, ayo bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Tapi saya nggak ada biayanya, nggak usah pikirin, nanti Cisari yang bayar. Nah, misalkan ya, nggak usah pikirin gitu. Ya, sorry Ci ya. Cisari, sadu ya. Betul. Nanti Cisari yang bayar, jangan khawatir gitu. Anda bawa anak ini ke rumah sakit. Itu namanya karuna. Ya, melepaskan orang dari penderitaan. Makanya Dewi Kwan Im ya di Mahayana itu sering disebut sebagai Maha Karuna, ya bukan Maha Meta. Tapi sebenarnya ada meta nggak di dalam karuna? Ya ada, ya, betul. Ya sebenarnya dalam karuna ada meta, tapi karuna kayak next levelnya gitu ya, bantu orang yang menderita. Nah, yang ketiga favorit saya teman-teman ya, mudita, kegembiraan altruistik ya. Saya orangnya selalu sangat mudita. Silakan Anda tiru ya. Mudita itu apa Bante? Bahagia melihat kesuksesan dan kebahagiaan orang lain. Itu mudita. Silakan dicatat. Kalau kita punya karakter mudita, kita tidak pinter iri hati. Ya, tidak bisa iri hati. Jadi iri hati, opposite-nya adalah mudita. Saya sangat beruntung ya, dari kecil tidak pinter iri hati. Ya, sudah genetik code saya seperti itu. Jadi kalau saya lihat teman-teman happy, saya happy banget. Jadi kalau Anda ingin cerita kesuksesan Anda, kesuksesan anak Anda, cucu Anda, cerita ke saya. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah menganggap Anda pamer. Saya menganggap Anda sedang share happiness. Begitu ya. Silakan cerita ke saya. Makin banyak saya makin happy. Nah, jadi silakan Anda tiru ya. Orang yang bisa mudita itu bahagia dimanapun, karena melihat orang lain bahagia, dia ikut bahagia. Yang terakhir teman-teman adalah UPK ya. UPK itu tenang seimbang. UPK itu sesungguhnya adalah pencapaian jana keempat. Tetapi kalau kita mau mencoba untuk terinspirasi dari pencapaian UPK untuk kehidupan sehari-hari ya, maka prakteknya seperti misalnya dipuji tidak terbang, dicela tidak terluka. Ya, itu UPK dalam keseharian. Kalau dipuji tidak terbang, kalau dicela tidak terluka. Nah, itu tenang seimbang. Selain daripada itu, UPK itu juga misalkan ada orang sangat kesulitan, tapi kita juga nggak mampu membantunya. Sebagai umat Buddha, kita tidak boleh ikut tersiksa oleh keadaan itu. Ya, karena tersiksa oleh keadaan itu juga bagian dari duka, tidak baik juga. Nah, jadi ketika Anda tidak bisa menolong, walaupun orang itu sangat kesulitan, tapi memang kita nggak mampu menolong, kita UPK. Ya, saya biasa mengibaratkan ini seperti dokter ya. Dokter itu UPK. Maksudnya bagaimana? Anda mau sesakit apapun, dokter tidak ikut sakit. Tugas dokter cuma ngobatin. Setuju? Setuju ya? Kalau ada dokter yang Anda sakit, dia ikut sakit, Anda pun takut. Betul ya? Kita usus buntu, kesakitan, begitu kita datang, dokter, so sad, dia ikut nangis gitu ya. Dia ikut sedih, dia ikut sakit. Anda berani nggak dioperasi sama dia? Nggak berani gitu. Jadi sebagai dokter yang baik, dia harus UPK. Nah, sebagai biku yang baik, saya juga harus UPK. Anda cerita hidup sesulit apa ya, saya dengerin aja, saya kasih nasihat. Gak mungkin saya ikut nangis ya. Ya, jadi teman-teman diingat ya, dalam kehidupan sehari-hari Anda juga perlu UPK. Kalau di level tidak mampu kita bantu, tidak harus untuk menjadi ikut terbebani sampai tidak bisa makan, ya tidak seperti itu. Kalau sendiri tidak bisa bantu, ajak teman-teman. Setuju? Ya, kalau teman-teman semua juga udah nggak bisa bantu, ya udah nggak apa-apa, namanya hidup ya. Nggak bisa semua kita kerjakan, apalagi bumi seluas ini. Kita hanya do our best aja. Ya. Siswa mulia ini para penduduk Kalama yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni,
telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan. Silakan digarisbawahi tanpa permusuhan ya. Nah, saya sangat menganjurkan umat Buddha itu janganlah mengembangkan permusuhan ya. Kalau bisa hidup ini satu musuh pun tidak ada ya. Jangan membuat musuh. Saya pernah ceramah seperti itu ya, lalu ada yang komentar di YouTube, dia protes ya. Dia bilang begini, mana bisa hidup nggak ada musuh? Dia bilang, aduh saya diprotes seperti itu sulit ya. Tapi saya pribadi tidak ada musuh satupun. Jadi kalau dia mengatakan mana bisa hidup nggak ada musuh, ya saya sebenarnya mau ngomong nggak bisa. Wong saya nggak ada musuh gitu ya. Ya, tapi karena itu komentar YouTube ya udah biarin aja. Tapi nasihat itu bukan dari saya, nasihat itu dari Sang Buddha. Makanya saya minta teman-teman untuk garis bawahin pikiran yang tanpa permusuhan. Jadi diupayakan ya, jangan cari musuh, gak worth it ya. Waste your time. Jaminan pertama teman-teman, jika ada dunia lain dan jika ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, maka adalah mungkin bahwa dengan hancurnya jasmani setelah kematian, aku akan muncul di alam tujuan yang baik di alam surga. Saya jelaskan, saya explain paragraf ini. Jika ada dunia lain, artinya jika ada reinkarnasi, jika ada kelahiran kembali, ya. Karena Sang Buddha ngomong dengan orang pinter, beliau pakai bahasanya orang pinter, ya. Jadi Anda lihat ya, kemarin. Ya jangan bilang kemarin ya, jadi ketahuan siapa ya kalau bilang kemarin ya. Ya, kadangkala ada orang pinter ya, dia nanya saya, Bante, bagaimana itu reinkarnasi, bisa dibuktikan enggak? Ya, saya akan mengatakan ya sampai hari ini tidak ada bukti secara sains. Yang paling jauh adalah penelitian Ian Stevenson ya. Dia mencari anak-anak yang masih ingat kehidupan lampaunya. Lalu dia track kehidupan lampau itu beneran nggak, proven nggak kalimat-kalimat anak itu. Ya, dan dia menemukan ada 25.000 anak sepanjang eksperimen dia yang masih mengingat kehidupan lampaunya. Ya. Tapi walaupun demikian ya dia tidak sampai berhasil membuktikan rebirth itu secara valid dan reliable. Kalau eksperimen itu harus sampai valid dan reliable. Jadi dia tidak sampai bisa proof hal itu secara sains, tapi even though dia publish jurnalnya dari Anda boleh cari di Google ya, Ian Spasi Stevenson ya, cari jurnalnya di University of Virginia. Nah, itu adalah penelitian tentang kelahiran kembali, walaupun belum sampai di level proven, tapi itulah upaya terjauh ya yang dilakukan oleh seseorang. Nah, jadi saya juga menjawab dengan hati-hati ya. Kalau ketemu orang-orang yang logika dan IQ-nya tinggi ya, kita harus menjawab dengan apa adanya. Dan di sini Sang Buddha juga menjawab dengan apa adanya. Kalau seseorang itu mengikuti ajaran yang baik, maka jaminan yang pertama adalah jika ada kelahiran kembali dan jika ada karma. Betul ya? Buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk artinya ada hukum karma. Maka adalah mungkin bahwa dengan hancurnya jasmani artinya meninggal. Ya, aku akan muncul dan di alam tujuan yang baik di alam surga. Artinya apa teman-teman? Kalau karma memang ada, kalau kelahiran kembali memang ada, maka orang yang baik ini akan terlahir di alam surga. Inilah jaminan pertama. Jaminan kedua teman-teman, jika tidak ada dunia lain, jika tidak ada hukum karma, ya, tetap saja di sini dalam kehidupan ini, aku hidup dalam kebahagiaan. Kenapa? Karena tanpa permusuhan, tanpa niat buruk, bebas dari kesulitan. Setuju? Setuju ya? Kalau kita kerja di kantor, tidak ada musuh, tidak ada yang membenci kita, betapa bahagianya kita bekerja ya, 8 jam terasa seperti 4 jam. Tapi kalau kita banyak musuh di kantor ya, kita sering difitnah, kita sering dijahatin, kita sering dicelakai, mau ke kantor aja rasanya berat ya. Jaminan ketiga teman-teman,
Seandainya kejahatan menimpa si pelaku kejahatan, maka karena aku tidak bermaksud jahat terhadap siapapun, bagaimana penderitaan menimpaku karena aku tidak melakukan perbuatan jahat. Ya, jadi jaminan yang ketiga, kita bebas dari buah karma jahat, ya, karena kita pun tidak ada musuh terhadap siapapun. Keempat, teman-teman, ini yang agak rumit ya, kalau baca sendiri ini tidak akan paham biasanya. Jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Silakan digarisbawahi, dimurnikan dalam kedua hal. Artinya apa? Kalaupun hukum karma nggak ada, ya, kalaupun hukum karma nggak ada, yaitu seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, setuju? Ya, kalaupun hukum karma nggak ada, tapi kita yang sudah tidak melakukan kejahatan itu, kita murni dalam dua hal. Satu, kita murni di masyarakat. Murni di masyarakat artinya apa? Nama kita harum. Ya, nama kita tidak rusak di masyarakat. Ya, seperti zaman dulu di Indonesia, kadangkala orang menjahati perusahaannya sendiri, ya, masuk koran, di PHK secara tidak hormat, begitu ya. Masuk koran namanya, maka sejak hari itu rusaklah dia di bidang tersebut. Ya, saya di farmasi. Jadi kalau ada orang berbuat jahat di farmasi, satu pulau Sumatera tahu orang ini. Nanti dia mau kerja di mana aja udah sulit. Kalau kelak dia mau berbisnis sendiri lebih sulit lagi, betul ya? Kadang-kala dia pindah ke Jakarta, masih belum selamat ya, rumornya ikut. Pindah dia ke Surabaya, rumornya ikut ya. Sedemikian ruginya ketika seseorang berbuat jahat. Jadi kalaupun hukum karma tidak ada, orang yang tidak berbuat jahat dia dapat kemurnian satu, murni secara nama baik, murni secara masyarakat. Yang kedua adalah batinnya termurnikan. Apa maksudnya batinnya termurnikan? Ya, dia bebas dari kemarahan, bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian. Pertanyaan saya, membenci di dalam batin itu nyaman apa nggak nyaman? Nggak nyaman, betul ya? Kadangkala beberapa orang sampai ke psikolog atau ke psikiater ya untuk ngeberesin ini anger dalam dirinya. Nah, jadi kalau seseorang sudah berlatih dharma dengan baik, maka batinnya menjadi luhur. Dia termurnikan dari pikiran-pikiran yang buruk, dan pikiran-pikiran yang jahat itu membawa penderitaan. Itu maksudnya termurnikan dari kedua hal. Siswa mulia ini penduduk Kalama yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Demikianlah Sang Bagawa. Bagawa artinya the fortunate one, nama lain dari Sang Buddha. The fortunate one, yang beruntung ya. Atau dalam buku Parita yang terbaru, yang beberkah. Beberkah itu artinya memiliki berkah. Ya. Kenapa beberkah, Bante? Yaitu itu adalah penerjemahan Bante Damadiro ya. Beliau ahli bahasa ya, sehingga beliau sering menerjemahkan ke bahasa Indonesia yang sesuai dengan grammarnya. Ya, ternyata yang sesuai dengan grammar itu, pemilik berkah itu disebut sebagai beberkah. Ya, sesuai grammar bahasa Indonesia. Siswa mulia ini yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Jaminan pertama ia menangkan, hingga jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Ya, titik-titik tiga itu artinya mengulang yang di atas. Siswa mulia ini, Bante, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Sadu, Bante. Sadu itu bagus sekali ya. Bagus sekali, Bante. Bagus sekali. Kami berlindung kepada Sang Buddha, Budang Saranang Gacchami, kepada Dharma, Dhamma Saranang Gacchami, dan kepada Sangga, Sanggang Saranang Gacchami. Sudilah Sang Bagawa menganggap kami sebagai umat-umat awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidup kami. Ya, jadi di akhir percakapan ini para penduduk Kalama
pindah menjadi umat Buddha. Ya, tidak semua sutta berakhir seperti ini. Ya, ini yang happy ending. Ya, ada yang normal ending, ada yang sad ending. Ya, yang normal ending dia nggak mau juga jadi murid yang Sang Buddha. Jadi setelah dia dengarkan penjelasan panjang seperti itu, dia menjawab gini, ya baiklah, baiklah Samana, baiklah. Masih banyak hal yang perlu saya kerjakan, saya pamit dulu. Ada. Nah, ini yang happy endingnya. Ya, anumodana semuanya.